It's recording now. Okay. Okay, smile. You are on camera now. Okay. Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya? Fitri, Yusi, Aras Putri, kemudian Sandy, Dede, Amalia, Rika. So, how are you guys? Hope you are all just fine. Well, let's go back to the slide. Oke, jadi kita balik lagi ke slide. Belum memang sih. Oh, tadi belum buka slide sih. Oke. Oke, pertemuan kali ini kita akan ngebahas itu untuk yang meeting 4. Jadi seperti biasa akan ada apa namanya reading passage. Jadi mengenai makanan. Terus kemudian juga terus juga mengenai vocabulary focus. Jadi kita akan bicara mengenai present tense, past tense dan juga present perfect tense gitu loh. Nah, kita akan membedakan kapan kita menggunakan past tense, kapan kita menggunakan present perfect gitu loh. Gitu. Oke. Ini ada yang mau masuk dulu sebentar. Here we go. Oke. Yes, sudah pada masuk. Oke, ini saya. Oke, mungkin ada teman-teman tadi, mungkin kalau ada teman-teman yang masih di jalan, oke, nggak apa-apa nih, nanti saya akan bantu absen. Nanti tolong beritahu aja kalau misalnya bisa akses seperti biasa di YouTube saya gitu ya. Oke, let's share screen. Here we go. Oke, sorry. Oke, meeting 4. Meeting 4 ini kita akan ngebahas mengenai I've never heard of that. Saya belum pernah dengar. And then we are gonna talk about food, yang jelas itu ya, food, kemudian juga recipes, jadi mengenai resepnya, walaupun semua tidak mendetail seperti kayak buku resep gitu ya, tapi lebih kepada ya bagaimana ya kita bisa memanfaatkan makanan untuk kesehatan kita, itu aja sih. Oke, let's start. Now, food and mood, ada perbedaannya, food and mood ya, walaupun sama perbedaan pada huruf di depannya F dan M, tapi itu memberikan makna yang berbeda. Food and mood. Okay, so knowing what foods we should and should not be eating can be really confusing, especially when it feels like the advice changes regularly. So, however, the evidence suggests that as well as affecting our physical health, what we eat may also affect the way we feel. Jadi mengetahui jenis-jenis makanan yang seharusnya kita makan dan tidak seharusnya kita konsumsi itu bisa menjadi hal yang membingungkan. Ya, terutama pada saat kita bicara pada saat ya advice itu berubah secara berkala. Jadi nasihat-nasihat itu berubah secara berkala. Jadi bagaimanapun juga jadi dari evidence, jadi ada bukti yang memberikan bukti-bukti ini memberikan saran bahwa selain dari mempengaruhi kondisi fisik, jadi makanan yang kita konsumsi itu juga bisa mempengaruhi perasaan kita gitu loh. Benar nggak? Sorry, excuse me. Is that true, guys? Is that true, boys? Benar nggak sih? Oke, kita lanjut. So, improving your diet may help to improve your mood, give you more energy, help you think more clearly, gitu kan ya. Oke. And then, sebentar yang masuk dulu, oke, ini kan. So, jadi kalau kita kalau kita meningkatkan kita memperbaiki di diet kita itu bisa menolong kita untuk meningkatkan mood kita, memperbaiki mood kita, kemudian juga memberikan kita energi yang lebih dan membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu ya. We often eat to calm down or to cheer up when we are feeling stressed or depressed. Jadi
kita sering mengkonsumsi makanan itu supaya kita tetap merasa calm down, merasa santai gitu ya, merasa santai gitu kan ya, ataupun juga untuk membuat kita merasa gembira pada saat kita dalam kondisi stres, dalam kondisi tertekan, kondisi stres atau kondisi depres gitu. Dia dalam kondisi tertekan gitu loh. Okay. Now, new research suggests that there is a reason food changes our brain chemistry. These changes powerfully influence our moods. But can certain foods really make us feel better? Nutrition experts say yes. Jadi sekarang ini dari hasil survei, dari hasil riset itu yang memberikan saran itu ada satu alasan bahwa makanan itu bisa merubah chemistry yang ada di otak gitu loh. Chemistry jadi kayak unsur kimia yang ada di otak. Perubahan ini jadi secara kuat dapat mempengaruhi mood kita gitu loh. Tapi apakah makanan-makanan tertentu memang bisa membuat kita merasa lebih baik gitu kan? Menurut para ahli gizi, ya, jadi makanan-makanan tertentu ini bisa membuat kita merasa lebih baik gitu ya. Okay, next. If your blood sugar drops, you might feel tired, irritable, and depressed. Eating regularly and choosing foods that release energy slowly will help to keep your sugar levels steady. Slow release energy foods include pasta, rice, oats, whole grain bread, and cereals, nuts, and seeds. But what should we eat and what we avoid? Here are the foods that work the best, as well as those can make a bad day worse. Jadi kalau tekanan darah kita itu turun, drop gitu ya, pasti kita akan merasa capek, ya merasa irritable, merasa merasa ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh kita, dan juga bahkan merasa tertekan gitu ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan secara reguler dan memilih makanan yang makanan yang melepaskan energi itu secara pelan-pelan, itu akan membantu kita membantu tekanan darah kita itu tetap stabil gitu loh. Slow release energy foods, jadi makanan-makanan yang melepaskan energi itu secara perlahan-lahan. Di antaranya itu dalam misalnya seperti pasta misalnya contoh pakai spaghetti, kemudian apalagi fettuccine, kemudian apalagi bolognese, kemudian juga misalnya seperti makaroni gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia itu kan makaroni itu dicampur dengan sop gitu, tapi kalau di luar kalau di negara asal itu ya makaroni itu bagian dari pasta gitu loh. Kemudian juga rice, nasi, oats itu Quaker oats, whole grain bread, roti gandum, kemudian juga sereal, kemudian kacang-kacangan gitu loh. Tapi makanan apa yang seharusnya kita konsumsi dan juga makanan yang harus kita hindari. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan yang cocok gitu loh. Dan juga hal-hal yang dapat membuat sebuah hari yang buruk jadi lebih buruk gitu loh. Oke, next. Any questions, teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Teman-teman silakan. Kalau mau tanyakan langsung aja ditanyakan ke saya, nggak apa-apa. Sebentar. Oke, guys, any questions? Ada yang mau tanyakan? Amelia? Itu Putri kok, ras Putri kok mukanya hitam semua ya? Nggak kelihatan. Intan? Oh, kamu karena backlight sih ya, sorry. Selfie? Suci, Lia, Dede, ada yang tanyakan? Sevi? Denisa, Tita? Siti Soliha?
Atau mungkin Fitri, Permata Fitri ada yang bertanyakan? Any questions? Boy? Okay, let's just continue to the next page. Okay, anyway, here we go. Okay, to outsmart stress, what is good? Research suggests that foods that are high in carbohydrates, such as bread, rice, and pasta, can help you calm down. Researchers said that carbohydrates cause the brain to release a chemical called serotonin. Serotonin makes you feel better. And what is bad? Many people drink coffee when they feel stressed. The heat is soothing and the caffeine might help you think more clearly. But if you drink too much, you may become even more anxious and irritable. Jadi untuk bisa supaya bisa mengatasi stres itu apa makanan-makanan yang cocok gitu kan. Dari hasil survei sebelumnya itu yang memberikan saran bahwa makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, misalnya seperti kayak roti, kemudian nasi gitu kan ya, dan juga pasta itu dapat membantu kita untuk lebih merasa lebih nyaman, lebih rileks gitu ya. Nah, kemudian dari para peneliti juga mengatakan bahwa karbohidrat ini bisa membuat otak kita untuk bisa melepaskan unsur kimia itu yang disebut dengan serotonin gitu loh. Serotonin itu membuat kita merasa lebih baik, merasa lebih nyaman gitu kan ya. So what is bad? Kemudian apa yang buruknya gitu loh. Nah, banyak orang yang mengkonsumsi kopi pada saat mereka merasa stres gitu kan. The heat is soothing, and the caffeine might help you think more clearly. Jadi panasnya dari kopi itu bisa membantu kita untuk membantu untuk menyembuhkan bagian tubuh kita yang sakit gitu ya, dan juga kafein ini bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu ya. Tetapi kalau kita mengkonsumsi kopi terlalu banyak, ya kan, ya kita akan merasa menjadi lebih terasa kayak gugup gitu ya, jadi lebih khawatir gitu kan, dan juga ya pasti ada kayak gangguan di tubuh kita gitu loh. To soothe the blues, what is good? Introduce more lean meat, chicken, seafood, and whole grains into your diet gitu loh. Jadi untuk bisa menghindari atau memperbaiki blues itu kayak baby blues itu kayak rasa sedih gitu ya. So apa yang makanan-makanan yang cocok atau yang baiknya itu, jadi coba kita bisa mencoba daging sapi yang dengan kandungan lemak yang rendah gitu ya, atau mungkin juga daging ayam, kemudian juga makanan-makanan laut misalnya seperti ikan laut, kemudian kerang, atau mungkin udang, atau mungkin kayak udang gede-gede atau udang yang kecil, kemudian juga misalnya seperti kayak kepiting gitu ya, dan juga kayak roti gandum gitu loh. Oke. Next, ada yang menanyakan teman-teman, any questions? Kita lanjut ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan nanti ya langsung aja saya ditanyakan ke saya. Oke, nanti saya bantu untuk absennya. Okay, these foods have a lot of selenium. Selenium is a mineral that helps people feel more relaxed and happy. You can also try eating a Brazil nut every day. One Brazil nut contains a lot of selenium. So what is bad? So when they are feeling low, many people turn to comfort foods or foods that make them feel happy or secure. These often include things like sweet desserts. A chocolate bar may make you better at first, but within an hour, you may feel worse than you did before. Jadi makanan seperti ini memang banyak mengandung selenium. Selenium itu adalah mineral yang dapat menolong membantu orang itu merasa lebih santai dan merasa lebih bahagia gitu loh.
Nah, kita bisa mencoba misalnya mengkonsumsi kacang Brazil setiap harinya. Jadi satu kacang Brazil itu mengandung banyak selenium gitu. So, what is bad? Kira-kira makanan apa yang buruknya? Jadi pada saat kita merasa kita merasa drop gitu ya, banyak orang yang mencoba untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat mereka tuh merasa happy, merasa comfort, merasa nyaman gitu loh. Termasuk diantaranya itu adalah misalnya seperti sweet desserts gitu loh. Ya misalnya kayak coklat batangan yang bisa membuat kita merasa lebih nyaman di awalnya, tapi mungkin sejam kemudian ya kita merasa lebih buruk dibandingkan sebelumnya gitu loh. Gitu. Oke. Oke. Vocabularies. Outsmart. So what is outsmart? It's a verb. Sorry. Gain an advantage over somebody by being cleverer than them. Soothing is an adjective to make a painful part of the body feel more comfortable. Anxious, anxious itu berasa kayak is an adjective juga. Feeling worried or nervous, jadi merasa khawatir atau merasa gugup gitu ya. Blues, it's a sadness, jadi blues itu informal, itu adjective juga. Nah kemudian lean itu yang kandungan lemaknya itu rendah gitu ya. And juga grains, itu seeds or food plants such as wheat and rice. Gitu. Oke. Any questions guys? Ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Silakan. Enggak, Pak. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, lanjut, Selfie, Pak. mungkin Intan. Pak. Yup. Oke, kita lanjut aja ya. So, Ya, lanjut. article, the sentences below are false. So just correct each sentence to make it true. We often eat when we feel calm. Ini saya coba bacain aja ya. Jadi nanti kalian coba kira-kira mana yang perbaikannya seperti apa itu. You should drink coffee to relieve stress. Foods like chicken and seafood are high in carbohydrates. Carbohydrates cause the brain to release selenium. Serotonin makes you feel more anxious and irritable. Sampai nomor 8 tuh, coklat will make you feel better. Gitu. Oke. Nah, baru sekarang mencoba menjelaskan mengenai tenses ya untuk yang grammar. Jadi ada simple past dan juga present perfect tense. Oke. Ini saya coba jelaskan secara lebih detail. Saya udah bikinin sebentar saya udah coba bikinin. Here we go. Oke, di layar teman-teman sudah kelihatan ya past tense dan juga present perfect tense gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang past tense usage. So, we use the past simple atau past tense to talk about completed past events, situations, or states. Jadi kita menggunakan past tense ini atau past simple ini terserah kalian bisa nyebutnya apa aja atau simple past tense atau past simple gitu ya. To talk about untuk menjelaskan mengenai kejadian-kejadian atau situasi yang sudah terjadi, yang sudah selesai gitu loh. Gitu kan. Contohnya apa? Misalnya I played tennis yesterday. I played tennis yesterday. We lived in Scotland until I was 15. He took his driving test 3 times. I played tennis yesterday. Saya bermain tenis kemarin. Ya kan? We live in Scotland until I was 15. Jadi kita tinggal di Skotlandia sampai saya berumur 15 tahun. Sekarang umur saya sudah misalnya 35 tahun gitu kan. So, berarti itu kan itu sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya. Oke. He took his driving test 3 times. Dia mencoba mengambil tes ujian mengemudi itu 3 kali. So I was at home
last night. Nanti tolong sorry ya, ini all-nya dihapus aja ya. I was at home last night gitu ya. I didn't see Martha last week. When did the bus leave gitu kan. Oke, itu yang kegunaan pertama. Jadi untuk menjelaskan mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu, kejadian apa atau event atau situasi yang sudah terjadi di masa yang lalu. Lalu yang kedua, we use the past simple to talk about a single event or repeated events gitu. I went out 3 times a week. I went out 3 times a week. I went out last night gitu ya. Oke. The formulas, jadi ada formula-formula untuk kalimat-kalimat ini, untuk kalimat-kalimat past tense. Contohnya misalnya apa? Positive statement. Jadi ada formula adalah subject plus verb to plus objects plus adverbs of time gitu ya. Kemudian negative statement, subject plus didn't or did not plus verb one plus object plus adverbs of time. Interrogative statement itu adalah did plus subject plus verb one plus objects plus adverbs of time gitu ya. Jadi kemudian juga untuk interrogative statement yang WH questions juga sama. Nah kita lihat untuk adverbs of time, contohnya misalnya apa? Adverbs of time maksudnya keterangan waktu. Contoh soal yesterday, kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, several days ago, beberapa hari yang lalu, a year ago, last week, last month, last year, and last night. Last week itu minggu yang lalu, last month, bulan yang lalu, last year, tahun lalu, last night, tadi malam gitu kan. Oke, WH questions masih ingat kan yang what, which, where, when, who, whose, why, dan juga how. Itu WH questions gitu loh. Oke, ini chartnya. Perhatikan. Jadi di sini kita sebentar. Kita saat ini ada di sini di garis vertikal ini yang ada tulisannya now. Nah, kemudian past tense itu jadi untuk kejadian yang di masa lampau. Maka kita kalau kejadian ini yang sudah terjadi, sudah selesai, maka kita menggunakan past tense gitu loh. Gitu, oke? Sampai sini ada mau tanyakan teman-teman? Contoh seperti ini ya, I played tennis yesterday. Jadi kan kemarin. Ya kan? We live in Scotland until I was 15. Berarti ini kan kalau sekarang saya usia 35 tahun, berarti kan itu 20 tahun yang lalu, 20 years ago gitu loh. He took his driving test 3 times. Dia tuh mengambil tes mengemudi itu 3 kali. I was at home last night. I didn't see Martha last week. Saya nggak ketemu Martha minggu yang lalu. When did the bus leave? Gitu kan. Oke. Oke, ini udah ya. Oke, siapa sih yang mau tanyakan teman-teman mungkin sebelum masuk kepada present perfect tense? Anyone? Any questions? Anda mau tanyakan mungkin? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kita lanjut aja ya. Oke, sebentar. Oke, share screen, back to share screen again. Here we go. Oke, present perfect tense. Oke, perhatikan. Present perfect tense itu digunakan kapan? So when we talk about the past events or situations that has an impact to the present. Jadi kita bicara kita menjelaskan kejadian di masa yang lalu, di masa lampau, atau situasi di masa lampau itu yang memiliki dampak sampai saat ini gitu loh. Contohnya apa? I have lost my wallet. My bike's gone. Have you heard? Zeus has resigned. At last we have finished gitu loh. Jadi I have lost my wallet. Saya kehilangan dompet saya. My bike's gone.
loh, sepeda saya hilang gitu kan. I have lost my wallet. Kenapa dia menggunakan present perfect tense? Karena misalnya hilangnya minggu yang lalu. Tapi sampai sekarang saya masih merasakan dampaknya gitu kan. Misalnya ya mesti ngurusin misalnya surat kehilangan gitu kan, mesti lapor ke polisi minta surat kehilangan. Kemudian saya datang ke mana ke bank untuk blokir ATM atau mungkin bikin ATM baru. Kemudian misalnya mesti mana ke kelurahan atau kecamatan untuk misalnya bikin KTP gitu kan, ngurusin KTP. Ya jadi akhirnya ya bikin ribet gitu loh. Kemudian juga my bike's gone. Loh, sepeda saya hilang gitu loh. Jadi my bike's gone itu misalnya jadi gini, misalnya kehilangannya minggu yang lalu. Ya sampai sekarang ya saya merasakan dampaknya karena biasanya saya pergi kemana-mana menggunakan sepeda, ya kan, karena lebih sehat, yang tidak ada polusi, tapi sekarang saya menggunakan kendaraan roda 2 atau mungkin roda 4 gitu loh. Oke, have you heard Sue has resigned? Lo kamu udah dengar belum gitu kan? Sue itu sudah mengajukan surat pengunduran diri gitu loh. At last we have finished. Akhirnya ya kita selesai gitu kan. Oke, yang kedua, to talk about our experiences in our lives. Kita bicara mengenai pengalaman dalam hidup kita. The experience has some relevance in the present. Jadi pengalaman ini memiliki beberapa relevansi sampai dengan saat ini gitu loh. Ask Harry about London. He's been there 3 times. Coba kamu tanya Harry mengenai kota London. Dia sudah 3 kali ke London gitu loh. Do you like Mexican food? I don't know. I have never eaten it gitu loh. Lalu yang ketiga, to talk about an activity, event, or situation that started in the past and continues to the present. Jadi kita berbicara mengenai sebuah aktivitas atau kejadian atau situasi yang dimulai di masa yang lalu dan masih tetap berlangsung sampai dengan saat ini gitu loh. Contohnya misalnya apa gini? I have had my laptop for a year. Saya sudah memiliki laptop selama 1 tahun. I haven't seen George since the conference. I haven't seen George since the conference. Saya belum ketemu dengan George lagi sejak conference. Mungkin conference-nya 3 bulan yang lalu. Sampai dengan sekarang saya belum pernah ketemu George lagi gitu. Gitu kan ya. Okay, next. How long have they been married? Sudah berapa lamakah mereka menikah? For about 5 years gitu loh. Dan mereka masih tetap sebagai pasangan suami istri gitu kan. How long have they been married? Since April 2015 gitu loh. Ya kan berarti selama 5 tahun atau sejak April 2015 gitu loh. Oke, perhatikan di sini ya. Kalau untuk present perfect tense itu dia tidak ada adverbs of time-nya, jadi tidak ada keterangan waktu. Kecuali untuk poin 3 yang terakhir ini dengan menggunakan imbuhan for atau since. Perhatikan. Kapan kalian menggunakan for? Kapan kalian menggunakan since gitu loh. Oke, for itu untuk period of time, untuk jangka waktu tertentu, gitu kan ya. I have had my laptop for a year. Saya sudah memiliki laptop selama 1 tahun. Jadi setahun itu merupakan jangka waktunya, gitu, period of time-nya. Ya kan? How long have they been married? Since April 2015. Jadi mereka tuh sudah menikah sejak bulan April tahun 2015. Nah, April 2015 itu sebagai titik waktu tertentunya gitu loh. Titik waktunya, jadi ada keterangan waktu tertentunya, ada titik waktunya gitu, jebret, jadi ada titiknya. Jadi mulai dari bulan April tahun 2015 mereka tuh sudah menikah gitu loh, begitu. Jadi mana yang digunakan, dua-duanya bisa digunakan gitu loh. Tapi jangan sampai kebalik, misalnya fase kalian menggunakan for, malah kalian menggunakan since, ya kalian menggunakan since, malah menggunakan for gitu loh. Gitu, oke? Jelas ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan? Any questions? Yusri, Amelia, Lia, Dede, Intan, Siti Soliha? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Lanjut.
Oke. Jelas, Pak. Sudah. Jelas, Pak. Oke. Just a moment, sorry. Oke, ini ya. Terus jadi contohnya seperti ini. Jadi ini saat ini kita ada di sini nih, ya kan? Kita ada di sini nih now. Jadi how long have they been married? Kan since April 2015. Jadi since April 2015 di sini gitu loh, ya kan? Gitu loh. Jadi atau for a year atau gitu kan. Jadi selama setahunnya ya ini. Jadi dari sini ke sini tuh jadi jangka waktunya setahun. Tapi titik startnya itu adalah di April 2015 gitu. Oke. Nah, perhatikan di sini yang apa ya harus kalian perhatikan bahwa untuk formulanya untuk positive statementnya subject plus have atau has plus verb 3 and objects. Situ ada subject plus have, subject plus has. Kapan kalian menggunakan subject plus have? Kapan kalian menggunakan subject plus has gitu kan? Subject plus have. Pada saat subject itu adalah I, you, we, they. Perhatikan ya, kalian harus hafal mati gitu. Maksudnya harus benar maaf, ingat I, you, we, they atau di paling I, you, they, we itu subject plus have gitu loh. Subjeknya I pakai have, subjeknya you pakai have, subjeknya we pakai have, subjeknya they pakai have gitu kan. Nah, kapan kalian menggunakan subject plus has? Ya selain itu he, she, it gitu loh. He yang dia laki-laki, she dia perempuan, atau it yang kita nggak tahu nih dia tuh soal untuk binatang kita nggak tahu binatang ini jenisnya kelaminnya jantan atau betina, makanya kita menggunakan it gitu kan. Oke, jelas ya. Nah, untuk negative statement juga itu sama, ada perlu diperhatikan subject plus haven't atau subject plus hasn't plus verb 3 and objects gitu loh. And then also untuk interrogative statement jadi misalnya kayak apa yang ini, yang yes no questions itu perhatikan ya have atau has plus subject, kemudian verb 3 and objects. Demikian juga untuk yang interrogative statement with WH questions gitu ya. Jadi di awal dengan WH questions baru have atau has plus subject gitu kan. Contohnya apa? WH questions tadi udah dijelaskan dia ada what, which, where, when, who, whose, and why gitu ya. Oke, contohnya apa misalnya? Have you tried sushi before? Gitu kan? Has she come to the class? So what have you got from the class? Gitu kan ya? Have you tried sushi before? Ini kan you menggunakan have. Has she come to the class? Has she come to the class? Apakah dia sudah datang ke kelas? Gitu kan ya? What have you got from the class? Apa yang kamu dapatkan dari kelas gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk yang apa contoh ininya apa namanya contoh kalimatnya. Sebentar ini saya coba bikin dokumentasinya dulu. Oke, next. Ini sebenarnya have you ever been to the beach? Have you ever been to the beach? Pernahkah kamu berjalan pernahkah kamu ke pantai? Yes, I have. We have met sand castle for an hour. Have you tried sushi? No, I haven't, but I would like to. Did you have breakfast this morning? Yes, I did. I have eaten a huge breakfast. Maksudnya, ini kan ada dua jenis ada yang pakai past tense, ada menggunakan present perfect. Kenapa? Oke, kalimat pertama, did you have breakfast this morning? Itu mengenai past tense, gitu kan? Saya jawab, yes, I did. Kemudian saya bilang, I have eaten a huge breakfast. Maksudnya saya
saya sudah memakan porsi besarnya sarapan pagi gitu loh. Jadi karena porsinya gede, maka sampai sekarang saya merasa masih kenyang gitu kan. Jadi ada berdampak sampai dengan saat ini gitu loh. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. In fact, I ate some just last week. Perhatikan ini juga ada dua ya, ada yang pakai present perfect. Have you ever eaten Mexican food? Jawabnya ada yes, I have. In fact, I ate some just last week. Saya makan, saya mencoba masakan Meksiko minggu yang lalu. Did you sing a song? Did you sing a song yesterday? Yes, I did. I practiced with my teacher. Ya kan, walaupun sini nggak ada keterangan waktunya, tapi kan kita bicara untuk yang dari pertanyaan ini kan. Yesterday, yes I did. I practiced with my teacher gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak, tidak ada. Oke. Tidak ada Pak. Materinya sudah. Pak, video ini. Ya. Gimana? Pak, video pembelajaran ini ada nggak Pak di materi itu My Best? Nanti saya upload, saya kasih linknya di YouTube. Saya kasih linknya di grup seperti biasa. Gitu. Gitu. Saya belum masukin ya, di My Best. Nanti mau ya Pak? Nanti saya masukin gitu loh. Oh ya. Gitu. Tenang aja. Oh ya, baik Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, makasih Pak. Nggak ya. Oh ya, saya ngucapin juga buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa besok, termasuk saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau misalnya saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, ya mohon dibukakan pintu mas besar-besar supaya kita bisa beribadah, melaksanakan ibadah puasa ini dengan lebih baik ya, supaya bisa membawa berkah bagi kita semua gitu ya, bisa membawa ya berkah, membawa kesehatan buat kita semua gitu ya. Ya supaya juga ya kita berdoa sama-sama ya supaya ya virusnya hilang gitu ya. Ya kan supaya kita bisa nanti kuliah tatap muka lagi gitu kan. Gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin juga Pak. Sama-sama. Oke. Maafin kami ya Pak. Lahir dan batin juga ya Pak. Sama-sama. Oke ya. Kalau gitu ada yang ditanyakan? Kalau salah nggak ada atau mungkin keingatan saya temennya Pak. Kalian bisa sampaikan nanti di Japri ke saya boleh, mau di grup juga monggo silakan gitu. Oke. Terserah kalian aja gimana enaknya. Oke, teman-teman. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke Pak. Di jam dan frekuensi yang sama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.